perilaku beliau sebagai manusia biasa. Misalnya aku mau mengikuti cara tidur Rasulullah, aku mau mengikuti cara makan Rasulullah, ini masuk ke dalam sunnah zaidah. Berikutnya adalah pembagian haram. Ada yang haram karena zatnya dan haram bukan karena zatnya. Contoh yang haram karena zatnya, ya haram mau makan bangkai, karena bangkai memang haram secara zatnya gitu ya. Kemudian ada haram yang bukan karena zatnya. Contohnya haram sholat menggunakan pakaian hasil dari ghasab dan lain sebagainya. Untuk pembagian mubah sendiri, ada yang kebolehan yang memang asalnya adalah boleh, ada yang kebolehan yang asalnya dari sesuatu yang dilarang, tapi karena darurat itu akhirnya boleh. Yang benar-benar mubah dari awal apa? Ya kayak makan, minum, tidur, berjalan, berlari, itu semuanya masuk ke dalam mubah. Sedangkan mubah yang berasal dari sesuatu yang dilarang namun kemudian menjadi mubah karena sesuatu itu darurat gitu ya, itu contohnya seperti yang hampir sama seperti tadi kalau makan bangkai itu kan haram, tetapi kemudian bisa menjadi mubah ketika dalam keadaan darurat, seperti itu. Kemudian pembagian makruh ada dua, makruh tanzih itu makruh yang mendekati kebolehan atau makruh yang mendekati mubah, dan ada juga makruh yang tahrim, yaitu makruh yang mendekati haram. Artinya gini, pilihannya ada dua, yang satu hukumnya itu kalau nggak mubah ya makruh, yang satu kalau nggak haram ya makruh gitu. Jadi yang satu disebut tanzih, yang satu disebut tahrim. Contohnya makan dan minum sambil berdiri. Makannya itu sendiri kan mubah gitu ya, tapi makan dan minum sambil berdiri itu kemudian menjadi makruh gitu, karena ada hadis yang menyatakan la yashrabanna ahadum minkum qa'iman itu. Tetapi ada yang maknai bahwa waktu itu saja Rasul yang tidak membolehkan gitu. Pada saat lain Rasul juga membiarkan melihat sahabat itu minum sambil berdiri gitu. Nah, jadi ini bisa jadi hukumnya menjadi boleh, bisa jadi menjadi makruh. Kemudian untuk yang tahrim itu contohnya merokok gitu. Kita kan tahu ya kalau merokok itu ada dua versi hukum, yang satu mengatakan haram dan yang satu mengatakan makruh. Maka kemudian ini disebut sebagai makruh yang tahrim. Kemudian yang hukum wad'i yang pertama itu adalah sebab. Artinya hukum taklifi itu muncul karena ada sebab. Nah, sebabnya itu ada di dalam pembagian hukum wad'i. Contohnya puasa Ramadan itu hukum taklifinya wajib. Nah, kemudian yang menyebabkan wajib ini apa? Ya karena sudah memasuki bulan Ramadan. Itu yang menjadi sebab hukum taklifi lahir. Kemudian hukum taklifi zakat emas adalah wajib. Nah, yang menyebabkan wajib itu apa? Yang menyebabkan wajib ya karena nisabnya sudah sampai 98 gram dan contoh-contoh yang lain sebagainya. Kemudian ada juga yang syarat. Syarat ini adalah hal yang wajib disiapkan sebelum memulai sebuah ibadah. Paling gampang kalau teman-teman lihat kitab fikih itu syarat sah sholat, syarat sah apa gitu ya. Pokoknya yang ada tulisan-tulisan syarat sah itu masuk ke dalam hukum wad'i